Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo, Saudara Bambang. Halo, Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita menikmati porsi ayat bacaan di dalam sebuah perikop, yaitu dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat 19 sampai 47. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu dari maut ke dalam hidup. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, dari ayat ini, bagaimana kondisi yang melatar belakangi ayat ini dan kepada siapa Tuhan Yesus berkata-kata dalam ayat ini? Baik, puji Tuhan, Saudara Richard, kita memasuki Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 diawali dengan satu kondisi, yaitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, dia sakit lumpuh, ya, tidak bisa berjalan. Ya, di ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dan dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Di sini ada satu kondisi orang yang lumpuh, sakit selama 38 tahun. Yeah. Dan Tuhan berkata-kata, ini perkataan yang sangat manis, maukah engkau sembuh? Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, dan kuasanya adalah melalui perkataannya. Di ayat 8, Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Yeah. Ya. Hanya perkataan yang satu ayat saja, di ayat 8. Padahal kalau kita tahu, ya, latar belakang dari orang lumpuh ini di ayat 3, ya, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang yang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu ia menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ini mustahil bagi orang lumpuh. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam kolam itu? Tapi Tuhan Yesus hanya mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Inilah kondisi yang melatar belakangi Yohanes pasal 5 ayat 24. Maka di ayat 24 ini dikatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan itu. Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tikar. Ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Amin. Jadi ayat ini yang mendasari kondisi orang lumpuh, ya. Kemudian ayat ini sebenarnya dikatakan kepada siapa? Ketika Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh, di ayat 9, tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ayat 10, karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu,
hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu. Ya. Jadi mau percaya hari Sabat atau mau percaya perkataan Tuhan. Padahal memang hari Sabat juga adalah perintah Tuhan. Tetapi hari Sabat bagi orang yang lumpuh, ya, dia lebih membutuhkan kesembuhan. Ya. Karena itu kita lebih perlu memperhatikan perkataan Tuhan. Jadi di sini ada satu kontras ya. Ya. Orang lumpuh yang butuh disembuhkan dengan orang-orang agama Yahudi yang egois, hanya mementingkan hari Sabat, tidak mementingkan keperluan orang yang lemah. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang mementingkan keperluan orang-orang yang sedang sakit itu. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan kita memperhatikan keperluan orang-orang yang sakit, keperluan orang-orang yang lemah. Ya, semoga hari ini kita juga menjadi orang yang memperhatikan perkataan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Kemudian bagaimana kita dapat menerapkan perkataan firman ini dalam kehidupan kita? Baik, pertanyaan yang sangat aplikatif. Kita harus menerapkan hayat kebangkitan ini dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kesembuhan, ya, kita harus belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kita perlu mendapatkan hayat Tuhan. Tuhan sekarang tidak bisa kita temui secara langsung, tidak bisa berbicara secara langsung kepada kita sama seperti kepada orang lumpuh itu. Karena itu bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan seperti orang lumpuh itu? Kita perlu hayat Tuhan. Ya, hayat kekal. Ini ada di dalam Yohanes 3 ayat 15, Yohanes 3 ayat 16, ayat 36. Hayat ini hayat Allah. Hayat yang membuat kita menjadi kuat, sukacita. Ya, hayat ini adalah diri Tuhan sendiri. Tuhan kini menjadi roh yang menghidupkan, roh yang menguatkan. Karena itu bagaimana kita bisa menerapkan ini? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Injil. Yang belum percaya Tuhan harus menerima Tuhan, membuka hati, membiarkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Kemudian setelah Tuhan masuk di dalam kita percaya Tuhan dan dibaptis, kita harus membaca firman Tuhan. Karena melalui membaca firman Tuhan, Tuhan kembali berkata-kata kepada kita. Amin. Perkataannya adalah dikatakan di ayat 15, ayat 24 tadi ya. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang memberikan hidup yang kekal. Perkataan ini adalah perkataan yang membuat kita itu berada di dalam hidup, berada di dalam hayat Tuhan. Katakan, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang menerima Tuhan dan juga membaca firman-Nya. Kita harus terapkan ini dalam kehidupan kita, Saudara Richard. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, semoga kita dapat menerapkan perkataan firman ini di dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi orang yang terus menikmati perkataan Tuhan, firman Tuhan yang mengandung hayatnya. Ya, sehingga dengan demikian kita dapat dipenuhi oleh Dia, kita dapat diselamatkan dan pindah dari dalam hati ke dalam hidup. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perkataan-perkataan yang Kau katakan yang adalah roh dan hidup. Tuhan, bahwa kami percaya kepada firman-Mu. Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah itu. Tuhan, kami tidak mampu, karena itu kami perlu hayat-Mu. Terus bahwa kami mengalami hayat kekal itu. Karena itu kami perlu percaya kepada-Mu dan mendengar perkataan. Tuhan, berkati setiap saudara-saudari pendengar podcast Emana, supaya kami semua bisa menjadi orang-orang yang mendengar firman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Ya, Yesus puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi e-Mana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.